Perkenalkan, saya Stefanus Riko dengan NIM 2211511030. Di sini saya satu kelompok dengan Atali. Ya, di sini pertama-tama sebelum masuk ke objek gapura yang telah saya buat, saya di sini pertama-tama ingin menjelaskan dulu mengenai UV wrapping atau ya UV mapping. Nah, di sini misalkan ya ada objek dasar gitu, bentuk dasar, ada cube, lalu kita ingin terapkan sebuah image texture gitu. Pertama kita ke shading dulu. Waduh, masuk ke edit mode ke shading. Nah, sini kita tambahkan image texture, taruh, lalu kita cari texture yang ingin diterapkan gitu ya. Texture, div, masukkan ke base color. Nah, sini dia tuh langsung teraplikasikan gitu ya ke layout, langsung teraplikasikan. Lalu untuk UV mappingnya gitu, nah, di sini jadi si objek 3D-nya ini tuh dipetakan terlebih dahulu menjadi ke dalam ruang dua dimensi gitu ya, disebut juga UV space. Mengapa dilakukan demikian? Kenapa dari yang objek tiga dimensi itu malah dirubah ke jadi objek dua dimensi gitu? Hal tersebut tuh dilakukan karena si image texture yang akan kita pakai itu dia tuh bentuknya gambar gambar dalam bentuk dua dimensi doang gitu, nggak ada ruangnya, nggak ada volumenya gitu. Jadi si objek tiga dimensi itu perlu dipetakan jadi 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 apa, dalam bentuk dua dimensi, sehingga hasilnya tuh untuk apa namanya, untuk hasil dari teksturnya tuh bagus gitu. Misalkan si eh, objeknya ini tuh masih tetap dalam bentuk tiga dimensi gitu. Bentar deh, kita lihat dulu. Misalkan yang ini tuh apa apa sih, yang ini tuh masih yang ini tuh dalam tahap UV mapping gitu. Kalau misalkan dia tuh masih mentah gitu ya, masih mentah dalam bentuk tiga dimensi, project from view. Nah, gini ya untuk UV mappingnya. Lalu kita lihat, nah di teksturnya tuh jadi nggak jelas gitu, jadi kurang bagus. Oleh karena itu diperlukan yang namanya UV mapping, dan UV mapping gitu. Oke, segitu saja sih sebenarnya dari UV mapping ya. Lanjut ke ya, ini udah saya jelaskan juga di lesson learn. Lanjut ke eh, apa ini, objek gapura yang telah saya buat. Nah, di sini sebenarnya kita ke Jamboard dulu. Mana Jamboard? Ya udah di sini. Di sini eh, di sini tuh ya saya membuat objek ini, gapura ini. Terus juga apa ya? Terdapat beberapa modif gitu ya. Jadi di sini untuk plannya itu dirubah jadi jalan gitu. Jadi jalan, dan juga terdapat penambahan objek gitu ya. Terdapat penambahan objek mobil gitu ya di sini. Sini terdapat penambahan objek mobil. Ya, di sini mobil. Nah, lalu balik lagi ke gapuranya. Aduh, kenapa nih? Nggak bisa di zoom. Nggak bisa di zoom.
Di sini objek gapuranya tuh ya mirip yang tadi yang dibuat, yang mirip seperti yang objek ada di sini. Lalu untuk pembuatan gapura tuh sebenarnya apa ya? eh, Scripting gitu ya. Scripting di sini pertama saya definisikan dulu objek-objek apa yang ingin dipakai gitu nantinya. Eh, di sini ada plane, ada cube, ada cuboid. Cuboid itu yang ini. Cuboid satu tuh yang itu, yang panjang. Lalu ada cuboid mana? Cuboid 2 tuh yang ini. Terus ada bentuk aneh. Ya walaupun penamaan kelasnya rada ya sangat tidak jelas, tapi menurut saya ini nggak apa-apa, mantap, unik. Lalu setelah itu ada atap segitiga. Di sini juga ada atap rada lurus yang ini. Jadi sebenarnya ini tuh nggak lurus gitu. Di sini juga bisa dilihat ada perbedaan tinggi. Di sini apa namanya? Selisihnya itu 0,25 gitu ya. Lalu ada papan nama di sini. Terus ada hiasan tembok. Hiasan tembok tuh yang bentuk seperti ini. Ya, lalu apa lagi? Teks objek juga di sini. Ada silinder. Silinder tuh untuk pembentukan mobil. Yang ada di sini. Ya. Nah, di sini ada mobil. Jadi mobil tuh ada silinder, ada apa? Ada segitiga, ada juga cube yang tadi. Nah, terus sini juga ada create fence ya. Fence pagar gitu. Di sini diatur gitu. Kalau misalkan yang pertama tuh tingginya udah sesuai gitu, ditetapin segitu. Lalu untuk yang selanjutnya menggunakan perulangan si scaling Z-nya itu berkurang gitu. Lalu ini sebenarnya texture image tuh. Jadi di sini tuh saya untuk texturing tuh nggak pakai scripting ya. Maksudnya tuh untuk texturing yang image tuh nggak pakai scripting. Kenapa? Karena yang tadi seperti yang saya bilang, yang UV mapping tuh sulit untuk dilakukan kalau misalkan untuk scripting tuh. Jadi hasilnya kurang kurang menarik. Jadi yang untuk scripting tuh hanya untuk diffuse color aja. Kalau untuk pewarnaan gitu untuk permukaan. Lalu ya di sini ada ini plan juga sebenarnya tuh apa ya? Saya tuh pakai prosedural gitu ya, prosedural texturing gitu. Jadi di sini jalan mana jalan? Nah, di sini saya mengikuti tutorial gitu, mengikuti tutorial. Nah, ini tuh masuknya prosedural gitu, se, se apa ya, setahu saya. Jadi saya bikinnya di sini untuk jalan, untuk plan ya. Lalu setelah itu ya di sini saya pisahin yang kiri yang mana, yang kanan yang mana. Terus nah di sini tuh ada apa? Yang waktu itu sempat saya tanya juga ke Patricia, bagaimana cara untuk membolongi objek gitu antara dua objek ataupun lebih gitu ya. Gimana caranya gitu. Di sini udah ditemuin gitu. Jadi ada ngambil data dulu, ngambil data dari objek yang ingin dibolongi dan juga objek yang apa tumbal gitu. Pokoknya objek yang menembus gitu. Objek yang menembus dan juga objek yang ditembus. Nah, di sini itu nah ini atap rada lurus itu ditembus oleh si kuboid satu, makanya nanti hasilnya akan bolong gitu ya. Kuboid satu yang ini. Nah, begitu. Dicari difference-nya gitu. Oke, terus lalu ya ini seperti biasa. Nah, di sini untuk yang ini juga
Untuk yang ini tuh sebenarnya cuma ngopi aja gitu ke sini. Papan nama ya seperti biasa. Untuk face atap ini sebenarnya apa ya? Ya scaling doang gitu. Scaling asalnya saya bentuk dulu atap segitiga biasa, terus di scaling X-nya dan ternyata bentuknya tuh sesuai gitu. Saya juga rada terheran-heran. Lalu ya ini untuk operasi untuk bikin pagar ya, yang tadi saya bilang objek pertama terus di looping dan scaling Z-nya itu dikurangin gitu. Nah ini untuk bikin mobil udah dijelasin Aurora ya, dijelasin Natali. Terus ini untuk lightingnya saya taruh di sini mana? Ini ada spot di sini poin, di sini poin, di sini poin. Segitu mungkin. Oh ya dan juga saya tuh nambahin text word texture gitu. Ngikutin tutorial yang ada di YouTube. Nah, jadi di sini tuh ada langitnya dan juga sebenarnya tuh eh apa? Ada ada langitnya juga. Ada langit. Ada apa sih? Ada mataharinya juga. Tapi di sini aduh nggak kuat. Di sini saya matiin gitu ya karena ada lightingnya gitu. Misalkan masuk ke edit mode, shading editor ini ya begitu lah kira-kira. Eh, sekian dan oh ya sama satu lagi deh, satu lagi coba ya, satu lagi tuh sebenarnya ini iseng aja sih, iseng aja jadi eh, apa saya tuh bikin yang tadi mobil tuh saya track gitu, jadi bikin keyframe-nya terus saya track dan ngelewatin gapura. Enggak sih sebenarnya itu aja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tali Aurora dengan NIM 221511003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai objek mobil yang berada untuk membuat objek mobil berikut ini terdapat 3 bentuk, yaitu lingkaran sebagai rodanya, badan mobil untuk kubus badan mobilnya, dan atap mobil yaitu segitiga. Seperti berikut objek dasar membuat mobil, yaitu untuk hasil akhirnya baik. Sekian.